Untuk anggaran pendidikan tahun depan akan meningkat lagi mencapai 595,9 triliun, dan juga untuk membayar tunjangan profesi guru dan PNS untuk yang merupakan profesi pendidik sebanyak 264.000 orang. Mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia, bukan sekedar visi, bukan sekedar misi, karena visi dan misi bisa dikarang. Visi dan misi bisa dibuatkan orang, tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Anies dilaporkan ke KPK oleh Forum Masyarakat Peduli Pendidikan atau FMPP dan Tim Advokasi Jakarta Bersih atau TAJI dengan tuduhan melakukan korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014-2016. Kasus kelebihan anggaran itu terjadi pada APBN Perubahan 2016 dengan total dana untuk tunjangan profesi guru 69,7 triliun rupiah. Setelah ditelusuri oleh Kementerian Keuangan, ada dana berlebih 23,3 triliun rupiah. Ibu Sri Mulyani menyatakan itu bulan Agustus, dan kita sudah melakukan advokasi itu secara bawah tanah, tapi kemudian media kan tidak menyoroti itu. Tentu ini tidak ada sama sekali kaitan-kaitan dengan polemik yang terjadi di Jakarta, tapi kita merasa ini memang harus ditindaki lebih lanjut. Kita nggak bicara yang mengarah ke politik, tapi kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong tuh kerja. Iya, itu yang kita syukuri. Biasanya nih, kalau ngelaporin barang yang bener, sembunyi-sembunyi. Kalau ngelaporinnya begini sih memang, ya nggak tahu lah motifnya apa. Tapi kita nggak terlalu pasti. Gini aja lah, sederhana. Kita ingin kepemimpinan yang nuansanya negatif atau positif. Kami nggak mau nebar-nebarin fitnah-fitnah. Kami nggak mau enggak usah. Kita sih fakta-fakta aja. Rekam jejak bisa dilihat, rekam jejak bisa dinilai. Relawan kita semua, Indonesianis, kita tawarkan kepada rakyat Indonesia apa yang sudah dikerjakan di Jakarta sebagai bahan untuk kita tawarkan kepada Indonesia. FMPP menilai anggaran berlebih tersebut berpotensi memicu terjadinya korupsi karena dana tunjangan guru yang bersertifikat tidak sesuai dengan jumlah guru yang telah memiliki sertifikat. FMPP dan TAJI meminta KPK memeriksa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Anies Baswedan untuk menjelaskan dan menyelidiki kasus ini. Jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga, karena saya akan menunjukkan lewat kata-kata juga. Wah, ini nggak bilangnya begini nih. Nantinya publik Jakarta, Bang, akan menilainya dulu janji apa, sekarang hasilnya apa. Kata-kata juga. Rekam jejak baca pres pilihan Surya Paloh dan Partai Nasdem. Pahlawan super bagi para buzzer pendukung militannya. Anies Rashid Baswedan satu persatu terkuat. Bukan rekam jejak yang dibangga-banggakan yang dalam banyak kesempatan digembar-gemborkan sebagai modal jualan politik untuk menuju karpet merah menjadi RI1 di gelaran Pilpres 2024. Namun justru rekam jejak yang seakan jadi bumerang, menyerang balik dan membunuh dirinya sendiri. Karena rekam jejak itu rekam jejak yang hitam, buruk dan kelam, kalau tidak dikatakan memalukan. Beberapa waktu lalu, Anies Baswedan melontarkan data fiktif jumlah penerima tunjangan guru profesi atau TBG. Namun, diselamatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani berhasil menyelamatkan setelah Anies beri data fiktif jumlah penerima TPG di provinsi tertentu.
Pada 2016, pemerintah memberi apresiasi para guru yang bersertifikat dan memenuhi syarat sebesar 1 kali setiap bulan melalui TBG. Pada 2016, pemerintah memberi apresiasi para guru yang bersertifikat dan memenuhi syarat sebesar 1 kali gaji setiap bulan melalui TPG. Data jumlah penerima TBG diberikan Anies sebagai Menteri Pendidikan waktu itu kepada Kementerian Keuangan untuk dialokasikan dana. Sumber kata logika menyebut, dalam perjalanan, beberapa daerah protes dan melaporkan kejanggalan, hingga akhirnya Sri Mulyani ungkap dalam RPD Komisi 11 DPR 25 Agustus 2016 silam. Catat ya, kasus kelebihan bayar diungkap Kemenkeu, bukan Kemendikbud. Jika disebut Anies minta Kemenkeu hentikan kelebihan bayar, jelas omong kosong. Faktanya, data penerima TBG tidak sesuai, apalagi saat divalidasi antara provinsi satu dengan lainnya. Dari sinilah data fiktif Anies terungkap hingga kelebihan 2,3 triliun rupiah. Ulah Anies ini menjadi perbincangan di kalangan menteri dan anggota DPR. Alhasil, Anies Baswedan dipecat dari jabatan sebagai Mendikbud dengan meninggalkan catatan buruk. Ini beragam isu kerap beredar di Twitter. Terbaru ada isu di media sosial tersebut yang mengatakan Anies Baswedan disebut berhasil selamatkan uang negara 23,3 triliun rupiah. Namun Kementerian Keuangan atau Kemenkeu membantah narasi yang menyebut Anies Baswedan menyelamatkan kelebihan tunjangan profesi guru atau TPG sebesar 23,3 triliun rupiah. Adapun kejadian ini berlangsung pada tahun 2016 saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud. Kabar kelebihan anggaran TPG itu ramai dibicarakan di media sosial setelah akun Twitter @sultanmangara membuat konten tentang persoalan kelebihan anggaran TPG karena kesalahan Kemenkeu yang mentransfer kebanyakan untuk membayar tunjangan guru. Kemenkeu menegaskan informasi yang beredar tersebut salah dan tidak sesuai fakta. Penjelasan itu disampaikan oleh staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo lewat akun Twitter @prastowo. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengatakan, kelebihan anggaran terjadi karena target sertifikasi guru yang disampaikan Kemendikbud ke Kemenkeu tak mencapai target. Padahal, Bendahara Negara mengalokasikan anggaran berdasarkan data Kemendikbud. Nah, di tahun 2016, hasil rekonsiliasi menemukan bahwa target jumlah guru bersertifikat tidak tercapai, sebagaimana data yang disampaikan Kemendikbud sebelumnya, sehingga anggaran TBG ternyata berlebih alias over budget sebesar 23,3 triliun rupiah. Tulis Prastowo pada akun Twitter pribadinya, dikutip Sabtu 12 November 2022. Akibat itu, Kemendikbud menyurati Kemenkeu bahwa ada kelebihan anggaran yang ditransfer ke pemerintah daerah atau Pemda untuk pembayaran tunjangan profesi guru. Hal itu dinilai wajar dan sesuai aturan karena hanya Kemendikbud yang tahu bahwa target sertifikasi yang disampaikan tidak tercapai, sedangkan anggaran sudah terlanjur diminta. Setelah ada surat dari Kemendikbud, Kemenkeu menyampaikan kepada Pemda bahwa akan mengurangi anggaran dana alokasi khusus atau DAK non-fisik sebesar 23,3 triliun rupiah. Lalu kelebihan anggaran tersebut kembali dimasukkan ke APBN. Jadi jelas, Kemenkeu tidak akan membiarkan setiap rupiah anggaran diselewengkan, apalagi dijadikan bancakan. Mari bersama pastikan APBN kita selalu transparan dan akuntabel. Jelasnya, dengan adanya penjelasan ini, Prastowo meminta agar kelebihan anggaran tunjangan profesi guru senilai 23,3 triliun rupiah pada 2016 di era Anies Baswedan tidak perlu diperdebatkan lagi. Kemenkeu dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjalankan tugas dan tanggung jawab
Kemendikbud dan Pak Anies dengan membuat laporan juga menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kiranya tak perlu ada pertentangan baru. APBN diselamatkan dan ini baik buat rakyat. Hormat untuk para guru kita. Tutur Prastowo. Sebagai informasi, tunjangan profesi guru diberikan pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas profesionalitasnya. Tunjangan itu diberikan berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor. Dalam hal ini, tunjangan profesi guru diberikan sebesar 1 kali gaji pokok setiap bulan untuk guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan. Data jumlah guru yang bersertifikasi atau berhak atas tunjangan profesi guru diperoleh Kemenkeu dari Kemendikbud. Berdasarkan data tersebut, Kemenkeu menyiapkan alokasi anggarannya dalam APBN dan mengalokasikannya melalui DAK fisik kepada Pemda untuk dibayarkan ke masing-masing guru. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Mari kita tawarkan kepada rakyat Indonesia, bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Soal kelebihan bayar ini, Wakil Presiden RI saat itu, Yusuf Kala, bersyukur Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan kelebihan dana anggaran tunjangan profesi guru di anggaran pendapatan dan belanja negara 2017. Kalau kelebihan, ya dipotong. Yang penting belum dibelanjakan, kata Cika di kantor Wakil Presiden, Jumat 26 Agustus 2016 lalu. Yusuf Kala sendiri mengaku belum mengetahui penyebab adanya kelebihan dana sebesar 23,3 triliun rupiah tersebut. Namun ia mengakui ada kesalahan sehingga dana yang dianggarkan berlebih dari yang sebenarnya dibutuhkan. Saya belum tahu masalahnya, tapi ya tentu salah hitung, ucap Yusuf Kala. Semula Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan dana tunjangan profesi guru sebesar 69,7 triliun rupiah dan sudah lolos dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan atau APBNP 2016. Namun dalam rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani menemukan bahwa 23,3 triliun rupiah merupakan dana yang over budget atau berlebih. Akhirnya dalam rapat dengan Komisi 10 DPR RI, Kamis 25 Agustus 2016, Menkeu memutuskan untuk menunda pencairan dana 23,3 triliun rupiah tersebut. Nah, dalam polemik soal dana 23,3 triliun rupiah ini, Anies Baswedan waktu itu bahkan sempat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Forum Masyarakat Peduli Pendidikan atau FMPP bersama tim advokasi Jakarta Bersih atau TAJI melaporkan mantan Mendikbud Anies Baswedan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait over budgeting guru sebesar 23,3 triliun rupiah. Abi Reso Panggali, perwakilan FMPP, menyampaikan over budgeting di Kemendikbud pada masa kepemimpinan Anies itu ada indikasi tindakan korupsi. Kami menduga saat itu adanya korupsi secara sistematis dalam Kemendikbud sampai adanya kesalahan perhitungan karena over budgeting ini nilainya tidak kecil, ungkap Abi di gedung KPK Senin 3 April. Adapun laporannya ini didasari dengan pernyataan Menkeu Sri Mulyani Agustus 2016 lalu. Saat itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menunda pengucuran dana transfer ke daerah pada APBNP 2016 sebesar 72,9 triliun rupiah. Sebab dari jumlah tersebut, 23,3 triliun rupiah merupakan dana tunjangan profesi guru seluruh Indonesia yang merupakan dana transfer khusus atau DTK.
Jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Anies dilaporkan ke KPK oleh Forum Masyarakat Peduli Pendidikan atau FMPP dan Tim Advokasi Jakarta Bersih atau TAJI dengan tuduhan melakukan korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2014-2016. Kasus kelebihan anggaran itu terjadi pada APBN Perubahan 2016 dengan total dana untuk tunjangan profesi guru 69,7 triliun rupiah. Setelah ditelusuri oleh Kementerian Keuangan, ada dana berlebih 23,3 triliun rupiah. Ibu Sri Mulyani menyatakan itu bulan Agustus, dan kita sudah melakukan advokasi itu secara bawah tanah, tapi kemudian media kan tidak menyoroti itu. Tentu ini tidak ada sama sekali kaitan-kaitan dengan polemik yang terjadi di Jakarta, tapi kita merasa ini memang harus ditindaki lebih lanjut. Biasanya nih, kalau ngelaporin barang yang benar, sembunyi-sembunyi. Kalau ngelaporinnya begini sih memang, ya nggak tahu lah motifnya apa. Tapi kita nggak terlalu pasti. Gini aja lah, sederhana. Kita ingin kepemimpinan yang nuansanya negatif atau positif. Kami nggak mau nebar-nebarin fitnah-fitnah. Kami nggak mau nebar. Kita sih fakta-fakta aja. Rekam jejak bisa dilihat, rekam jejak bisa dinilai. Relawan kita semua, Indonesianis, kita tawarkan kepada rakyat Indonesia apa yang sudah dikerjakan di Jakarta sebagai bahan untuk kita tawarkan kepada Indonesia. Setelah ditelusuri, 23,3 triliun rupiah merupakan dana yang over budget atau berlebih, sebab dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu. Sehingga Abi berharap laporannya itu dapat ditindaklanjuti secara hukum. Meskipun dana tersebut diklaim Kemendikbud telah dikembalikan, sebab delik korupsi dengan pembiaran terhadap skema korupsi itu juga merupakan bagian dari korupsi, tegasnya. Dia juga menuturkan bukti yang dibawa saat pelaporan hanya berupa berita-berita dari media massa, sedangkan terkait dana konkret ia menyerahkan kepada KPK sebagai langkah penindakan lebih lanjut. Abi mengklaim laporannya ini tidak terkait dengan pemilihan calon gubernur DKI Jakarta 2017 saat itu. Ia bilang isu ini sudah lama dan sudah seharusnya KPK memproses lebih serius. Kami setuju jika KPK memeriksa secara institusi, tapi hal itu terjadi saat kepemimpinan Anies, itu yang kami permasalahkan, tutupnya. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. FMPP menilai anggaran berlebih tersebut berpotensi memicu terjadinya korupsi karena dana tunjangan guru yang bersertifikat tidak sesuai dengan jumlah guru yang telah memiliki sertifikat. FMPP dan TAJI meminta KPK memeriksa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Anies Baswedan untuk menjelaskan dan menyelidiki kasus ini. Aku kan cuma mensyukuri kenapa kalah gitu ya. Jadi akhirnya kalau kita jadi pejabat kan jadi tontonan kan. Jadi etalase mempertontonkan karakter sejati. Makanya Presiden ke-16 Amerika ngomong begini, kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Nantinya publik Jakarta Bang akan menilainya dulu janji apa, sekarang hasilnya apa, kata-kata juga. Serius.